Alhamdulillah, puji dan syukur bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Hanya dengan kudrat dan Allah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu dengan ini. Mudah-mudahan hubungan ini menjadi kita juga kesalahan kita. Mudah-mudahan tercatat sebuah masalah bagi kita semua. Bahwa yang dimuliakan Allah, seperti biasa kita melakukan kajian di pada maghrib setiap hari Ahad. Alhamdulillah sekarang adalah pekan kelima di bulan Juli, sehingga secara jadwal tidak ada gitu pekan kelima itu. Makanya tadi pagi saya langsung kontak ke untuk mengisi kajian kita seperti bisa memberikan mudah-mudahan beberapa teman kita masih beraktivitas di luar sana, menyebutkan niat kita untuk tetap beristiqomah untuk mengkaji materi yang seperti biasa sudah kita laksanakan. Baiklah, waktunya kepada aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kembali kesempatan untuk bertemu dalam kajian Bulughul Maram. Semoga dengan kajian ini bertambah ilmu, bertambah pula keimanan, dan bertambah pula catatan amal-amal kebaikan. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Baik Bapak sekalian, insyaallah kita lanjutkan hadis dari Anas bin Malik. Dari Anas. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu. Qala, berkata Anas, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabahu. Man barang siapa kaffa menahan godobahu kemarahannya, marahnya, kaffa maka menahan Allah anhu darinya, dari orang tadi, azabahu siksanya. Akhrajahu, mengeluarkan terhadap hadis ini At-Tabarani, Imam At-Tabarani fil Awsat. Walahu, baginya syahid, ada saksi, min hadis Ibnu Umar, dari hadis Ibnu Umar, inda Ibni Abi Dunya, menurut Ibnu Abi Dunya. Hanya dalam Qaulul Ahkam mengomentari darajatul hadis, isnaduhu dhaifun, dalam sanadnya ada kelemahan, menurut komentar dari pemilik Qaulul Ahkam, salah dari pensyarah Bulughul Maram. Baik Bapak sekalian, man kaffa, kaffa ini sama dengan mana, mencegah, menahan. Yang dimaksud adalah man nafsihi hinal ghadabi, menahan dirinya ketika marah. Jadi menahan dirinya ketika
marah. Menahan diri di saat marah teh sanes perkara mudah ya, karena nuju marah nuju puncak-puncakna bahasa bisa sagala kaluar. Diharapkan bisa jadi sagala ting salebar. Jadi bukan perkara mudah. Di makna kafa godobahu itu ya bahasanya man nafsihi hinal godob, menahan dirinya ketika marah. Marah ini Bapak sekalian gilyanul qalbi wa thawratun nafsi li ajlil intiqam. Didihnya hati, lalu bergejolaknya jiwa untuk melakukan pembalasan. Nah, bahasanya itu hati ini didih apa? Gejolak. Karena ingin melakukan pembalasan terhadap apa yang menjadi sebab kemarahan. Wa idza ja'at al-asbab al-mahijah lil ghadab. Dan ketika datang sebab-sebab yang menjadikan sebuah kemarahan, syaqqa 'alal insan man anafsi, maka akan berat kepada seseorang untuk melakukan penahanan diri. Wa qahriha wa kaffiha, memaksanya, mencegahnya itu bukan perkara mudah. Jadi di saat menuju puncak-puncaknya yang pika ambekeun, di saat datang itu bukan perkara mudah, bisa mendinginkan, bisa menahan, bisa memaksa agar tidak menumpahkan kemarahan. Ini bukan perkara mudah. Maka bahasanya syaqqa 'alal insan. Nah, maka min hadza sara lilladzi yujahidu nafsah wa yakuffuha ajrun azimun min jinsi amali. Maka hal yang wajar karena menahan marah itu bukan perkara mudah, sehingga bagi orang-orang yang mampu memerangi jiwanya, memerangi dirinya, menahan kemarahannya, dia mendapatkan ajrun azimun, pahala yang besar. Min jinsi amalihi, karena memang pahala itu setimpal dengan amal. Pahala itu setimpal dengan amal. Apa pahala besar itu? Wa huwa ayyakufallahu anhu adzabahu yaumal qiyamah. Allah akan mencegah darinya siksanya pada hari kiamat. Jadi Allah akan menahan siksa Allah Subhanahu wa taala itu bagi orang yang mampu menahan marahnya pada hari kiamat. Bapak sekalian, kalau di hadis ya sebelumnya ada la taghdab faradada miraran, la taghdab, jangan marah. Nah, di antara asbabul wurud itu kan ada orang yang datang, ya Rasul, ajarkan kepadaku satu amalan yang bisa memasukkan aku ke surga, bisa menjauhkan aku dari neraka. Dan kata Rasul, la taghdab, jangan marah. Karena marah itu memang jadi sumber keburukan yang lain, itu semua berawal dari kemarahan. Ya, entah la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Jadi gampangnya tengah bakwai gitu. Sekali lagi, tidak marah itu bukan perkara ya, bukan perkara. Wala syakka anna hadza jazaa'un kabirun. Dan tidak ragu lagi bahwa ketika Allah mencegah kita dari kemarahannya, dari kemurkaannya, dari siksanya pada hari kiamat, ini adalah jazaa'un kabirun, balasan yang besar. Fa inna man jahzaha 'anil nar wa dakhala al-jannah faqad faz. Orang yang dijauhkan, diselamatkan dari neraka lalu dimasukkan Allah ke dalam surga, faqad faz. Itu termasuk keuntungan, kesuksesan yang sesungguhnya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz.
orang yang dijauhkan dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, maka dia termasuk orang yang sangat beruntung. Dia mendapatkan keuntungan, dia mendapatkan kesuksesan. Nah, kesuksesan mukmin itu hakikatnya adalah di saat bisa selamat dari neraka masuk surga. Itu bapaknya. Jadi kesuksesan itu bukan di saat naik jabatan, di saat dapat sesuatu yang baru, bukan di saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan di dunia, karena belum tentu keinginan di dunia itu membawa kita selamat di akhir. Insya Allah dah di dia masalah oleh sadaya. Amin. Ya, makan kamusnya gitu. Panjang usia, sehat walafiat, bisa ibadah, kena naon loba duit kan. Gitu ya. Ini ya Bapak sekalian. Jadi luar biasa hadis yang ini sedikit ya, pendek, tapi ini luar biasa. Taqaddamat wasiatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah terdahulu wasiat Nabi li rajulil ladzi qala lahu alimni, ya Rasulullah ajarkan aku, wala tuksir alayya, dan jangan memperbanyak, saya mah yang dinasihati anu pendek gitu. La'alli a'ini, berharap aku bisa paham. Jadi tak ngaji mah tanggal teuing. Ajarkan aku kalimat yang pendek dan kalimat itu bisa aku amal, bisa menjadikan aku sebagai penghuni surga. Dan Rasulullah mengatakan la tagdob, jangan marah. La tagdob, jangan marah. Ini Bapak sekalian memang sudah seharusnya guru yang baik itu begitu. Jadi satu pertanyaan itu bisa jadi ketika orang menanya hal yang sama, tapi tiap orang mendapatkan jawaban yang berbeda. Nah, itu tong disebut konsisten. Ya, tong disebut konsisten. Cenah salat awal waktu nu utama. Ya, cek nu ieu cenah jihad. Cek nu ieu cenah iman gitu. Jadi Bapak sekalian, memang guru yang bijak itu dia akan menjawab seperti dokter memberikan obat sesuai dengan penyakit. Gitu ya. Maka guru yang hebat itu ya guru yang kenal pribadinya, apa kelemahannya, dan itu yang kemudian jadi jawaban untuk menutupi kelemahan. Makanya tong aneh pilih aya pernah dengar satu ulama datang si A bertanya, jawab. Datang B, pertanyaan B teh akur yang pertanyaan A, tapi jawaban kasih B mah beda. Kan saya beda lagi. Rasulullah kan begitu. Rasul amalan apa yang paling utama? Kan beda-beda jawaban. Gitu ya. Nah ini jadi Rasulullah menjawab ke pemuda ini bisa jadi karena ya ada pada diri pemuda tadi sifat sikap kelemahannya, ada pada kemudahan dia berbuat marah. Maka sama Rasul tong ngambak sok bagi kamu surga. Makna la taghdab ini dua hal, bisa jadi imma la tanfal ghadabaka idza ghadibta, jangan kau laksanakan kemarahanmu jika kau marah, tetapi bal hawil itfa'al ghadab, tetapi ya robah, pindahkan sehingga bisa memadamkan kemarahan. Jadi makna la taghdab itu poin yang pertama, lamun keur ngambek tong ngaguguk ka nafsu, tapi padamkan, diam. Makanya kalau dalam syarah Arba'in An-Nawawi, Syekh Mustafa Buga itu memberikan beberapa kiat untuk memadamkan kemarahan. Ya, di antaranya kalau sedang marah berwudulah, karena memang marah berasal dari setan. Nah, lalu setan diciptakan dari api dan yang bisa memadamkan api itu adalah air. Maka ketika kau marah, wudulah. Dan itu hadis Rasulullah. Ya. Atau yang kedua, kalau sedang marah biar tidak jadi marah, robah posisi. Lamun ke lempang maka cicing, lamun ke nangtung maka diuk, lamun ke diuk maka tidur. Ya setidaknya upami orang ngambek barisale naon sih rek ngabebetkeun bantal.
Berbeda lamun urang masih gini kan tanaga bari sare ngababetkeun jeung tanaga bari nangtung ge beda kan gitu. Jadi bagus. Berikutnya au istanib al asbab alladzi tajribu lakal ghadab. Kalau yang pertama mah ketika sedang marah jangan dilampiaskan kemarahan kita. Nah, yang kedua mah maknanya jauhi sebab-sebab yang membuat kita jadi marah. Jauhi sebab-sebab yang membuat kita marah. Kira-kira naon Pak? Biasanya orang jadi ngambek. Loh? Ada di pemicu. Iya, pemicunya. Pemicunya apa? Pemicunya apa? Jadi itu yang harus dihindari. Dan Bapak sekalian memang marah itu ya betul-betul dari syaitan. Jauh dari rahmat Allah sehingga orang-orang yang marah jarang berbisik-bisik. Diharapkan yo cara bawakan padahal diharapkan gitu. Nya nuju marah gitu. Iya. Aya teh nuju marah bari berbisik. Begitu. Kemarahan itu memang jauh dari sehingga ya ngomongnya secara bukan. Dan Bapak sekalian ya kalaulah datang dari orang lain maka sikap tawadu kita itu ya diantara hal yang bisa membuat kita tidak marah. Sebagaimana dia melakukan kesalahan bisa jadi kita juga melakukan kesalahan. Bahkan ketawaduan seseorang menjadikan bahwa dia memang salah, tapi bisa jadi salah saya lebih besar dari dia. Dia memang tidak baik, tapi bisa jadi ketidakbaikan saya lebih banyak dari dia. Nah, Bapak sekalian, kira-kira lamun ngagaduhan sifat tawadu seperti ini. Jadi moal ngambek. Jadi lamun istri aya pika sebelen gitu. Terus saya orang teh nya istri teh pika saya teh sebel ka istri. Tapi jangan-jangan istri lebih sebel oge ka urang. Gitu. Ya, jadi tidak merasa lebih baik. Itu sifat tawadu. Yang kedua ya biasanya Bapak sekalian yang menjadikan kita tidak marah itu ya diantaranya lebih sibuk melihat sisi kebaikan daripada sisi kekurangan. Jadi saya ningali kana kasayan daripada kana kekurangan. Baik Bapak sekalian, nah ini berkenan hadis yang pertama. Hadis yang mudah ya sebetulnya, man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu azabahu. Ya. Antara hadis yang mengatakan kayak gitu kan kita sudah punya nama, tapi ada beberapa psikologi bahwa kemarahan itu harus dituangkan kan daripada gimana itu gimana? Ya. Sederhana aja. Ada memang tipe orang Bapak sekalian, ketika kemarahan itu sudah ditumpahkan sudah selesai. Plong. Jadi plong. Iya. Hanya masalahnya Bapak sekalian, ketika kita sudah menumpahkan kemarahan kepada orang lain, seperti kita nancelkeun paku tadi dia tadi paku. Iya. Nah, lalu kemudian kita ambil pasti ada bukan bengkok ada bekas. Maka kalau saya sih yang paling sehat itu ya wal kadzibinal ghaidha menahan wal kadzibinal ghaidha wal afina anin nas itu wallahu yuhibbul muhsinin. Nah ini apalagi jadi yang paling selamat itu bukan yang paling selamat, yang paling rendah itu menahan. Level kedua memaafkan. Kalau sudah memaafkan berarti sudah tidak memendam lagi rasa kemarahan. Nah, level yang ketiga bukan hanya memaafkan, tapi kita memberikan kebaikan. Nah, kalau memberikan kebaikan itu justru nanti akan menumbuhkan kasih sayang dan cinta. Makanya kan kalau di Ali Imran ya dari ayat ketiga 134-nya ada wal kadzibinal ghaidha alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadzibinal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Gitu ya. Jadi
secara apa, karena memang ada orang yang kemudian senang nanti kalau mau marahan besok bareng gitu, kami guys gitu aman gitu. Di bapak sekalian kalau saya lebih menyukai ini ya, mau tidak mau ketika kita marah kita ditumpahkan ya, bisa jadi meskipun dia sudah memaafkan tapi tidak kenangan ketika cacian makian kita, bentakan itu masih ada. Maka nu paling hebat mah tadi berbuat baik, kalau tidak ya maafkan. Nah kalau tidak ya nu pertama nyanggeus we tahan. Memang lamun kurang ditahan orang jadi aya penyakit, tapi minimal orang teu nyeung penyakit ka batur. Nya bener Pak, lamun kurang ditahan, ada kedendaman ditahan batur tak apa, tapi memang orang jadi penyakit. Makanya ya saya pernah ngobrol dengan dokter ya. Ini dokter ini luar biasa, karena kalau ingin konsultasi itu rata-rata 3 bulan kita daftar baru konsultasinya bisa. 3 bulan kita daftar baru kemudian bisa ngobrol. Dia dokter gitu, tapi dia juga tadinya dia tidak percaya dengan hal-hal yang gaib itu. Tapi karena ada pengalaman yang dia alami, ada pasien, saya harusnya secara medis, secara menurut dia itu sudah sehat semua, tapi geringan wae pasti ada yang lain. Makanya sampai akhirnya dia bilang, Bapak wiridan ya, gitu ya bahasanya. Dari mana jarinya? Johnnya di luar mainnya John. Si John. Jadi gitu. Nah, dia bercerita, Pak. Ada temennya yang sakit, kesana kemari sudah berobat tidak sembuh. Jadi biasa kan kalau berobat ke teman kan kadang-kadang kurang yakin meren gitunya. Akhirnya kesana kemari gitu, hari curhat ke teman, hari berobat mah asa kurang percaya obatan. Gitu, kesana kemari sampai akhirnya ya bertahun-tahun, bisa jadi puluhan tahun belum sembuh juga gitu. Sampai akhirnya udahlah, gua mah percaya aja lah, sekarang mah nyerah sampai kamu lah, saya malu gitu. Apa yang dia katakan? Satu, mau sehat enggak? Mau. Kalau mau sehat, maaf. Tapi saya terlalu sakit hati, kata dia. Terserah, lo ingin sehat, maafin. Kalau lo ingin sehat, maafin, selesai. Ketika belum bisa memaafkan, ya sing sabar, gering. Iya. Maka pun tampaknya ada kasus geningannya sampai ada yang hatinya itu sampai hitam kayak kabulung begitu. Jadi nasihat mah ya tong nyimpen dendam, tong nyimpen kebencian. Nah jadi bahasa wal kadhimin al ghaidha dilanjutkan dengan wal afi. Jadilah pemaaf. Bahkan ya memang hese, tapi kan bukan perkara yang mudah. Tapi kan lihat pahalanya gitu. Pahalanya adalah bebasnya dari kemurkaan Allah. Allah akan tahan kemurkaannya bagi orang yang mampu menahan marah. Gitu ya. Jadi kalau saya tadi tiasa wae kan ada orang yang merasa plong lamun geus diambekkeun gitu. Tapi punten ya bagi dia plong. Tapi bagi orang yang dimarahinya begitu. Bekas gitu. Ya, maka kalaulah Rasulullah mengatakan man kaffa ghadabahu kafallahu anhu adzabahu yaumil qiyamah. Ini kan motivasi agar kita tidak melampiaskan kemarahan. Ya, saya minta maaf Bapak ya, ini hanya Rasulullah itu bukan ahli kedokteran, tapi Rasulullah itu ucapannya dibimbing wahyu. Karena memang kalau sisi ilmiah itu bukan bagian Rasul. Rasul itu nggak ngasih panduan. Justru sisi ilmiah itu bagian kita melakukan
eksperimen karena sudah diberi modal oleh Allah, akal dan sebagainya. Tapi minimal panduannya sudah begitu. Ya, jadi kami pada jadi kumaha terus lampiaskan mangga wae ngan meureun bakal muncul masalah baru. Muncul masalah barunya apa? Karena orang yang dimarahin itu mendingan kalau orang yang dimarahin ini henteu ngalawan. Ya. Dan Bapak sekalian kan man kaffa ghadabahu ini betul-betul kaffa lillahi ta'ala, bukan kaffa karena teu wani. Sabar we dah teu wani gitu. Bukan. Kaffanya itu adalah karena memang semata-mata lillahi ta'ala, keimanan terhadap hadis ini, keimanan terhadap tadi Ali Imran 134 karena menginginkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan motivasi karena sieun ku jalmi. Bukan, tapi motivasinya iman karena bentuk keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul, keyakinan dengan Al-Qur'an, keyakinan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Satu hadis berkenaan dengan kita pernah yang lataqdo bukan ya? Ya, Sebelumnya itu yang lataqdo. Ya. Lataqdo para dada beroran lataqdo. Saya mengingatkan kembali Bapak sekalian ya. Di antara cara untuk mengobati ya, kemarahan kita ya di antaranya mentafakuri hadis-hadis tentang keutamaan menahan marah. Itu ya. Termasuk hadis laisa syadid bisur'ah walakin asyadid alladzi yamliku nafsah indal ghadab. Baik Bapak, ada? Iya, hiji hadis ya. Lagi gak hiji hadis. Sambil ditampil emang enggak saya enggak Pak, kalau ada yang mau menambahkan sama-sama berbagi. Ayo Pak. Kan dia udah ayo biasa kalau lataqdo panjang sih. Tahu aja ini badainya. Terus biasa ngendaliin. Kalau udah nyium Ka'bah udah nggak bisa marah dia. Jadi lebih baik ini ya tadi kita auto amat gitu kan. Kan ada kadang teman ada orang gitu yang ngomong tuh ya itu memacu kita untuk marah gitu. Udah itu frekuensinya terlalu sering, nggak sekali dua kali kayak gitu sampai ya suatu ketika memang saya pernah terpancing gitu kayak gitu kan. Ya, Bukan Jakarta, orang di Timur Arab di Jakarta, jadi memang dia selalu apa ya? Iya punya anggapan ya Betawi pengen begini, emang Betawi lo aja begitu ya. Kalau ngomong tuh udah syariat Allah ketika nilai-nilai Rabbani itu dihina, itu harus marah. Jadi biasa kami ketika syariat dihinakan dia, Al-Quran dihinakan, enggak, itu yang marah karena Allah. Tapi ketika ada orang yang membahas masalahnya ke diri kita, gitu, nah itu menahan itu lebih baik. Seperti Rasulullah saja, Rasulullah ketika Rasulullah diludahin, karena itu masuk dirinya.
Tapi ketika ada seorang wanita yang dinistakan di pasar Madinah, kemudian ada pemuda Yahudi yang melucuti jilbabnya, lalu kemudian datang pemuda muslim sampai akhirnya terjadi pertengkaran, lalu Rasul mengingatkan mereka akan perjanjian dan mereka malah mengatakan, kau baru menang dari perang, orang Quraisy bukan ahli perang, berbeda dengan kami, kan nantang tuh. Maka Rasul kan mengirimkan pasukan karena bukan lihat perempuannya, tapi syariat Allah akan yang ada yang harus menghargai perempuan, lalu kemudian masalah aurat yang harus ditutup dan sebagainya. Nah, jadi sekiranya itu berkenaan dengan pribadi, maka menahan diri lebih baik. Tapi kalau kemudian berkenaan dengan ketentuan agama Allah, ya ketika tidak ada marah, bahaya dia baik kan gitu. Nah itulah kadang-kadang Ustaz yang seperti itu. Soalnya kalau kita mengekspresikan kemarahan kita karena agama kita dilecehkan dan sebagainya, tetapi kita sendiri tidak mempunyai kemampuan untuk mencoba melawan dan atau katakanlah untuk mencoba untuk berani menghalau ataupun bagaimana. Nah itu gimana Ustaz? Dan itu kembalinya ke hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi. Kembalinya ke sana. Jadi bentuk kemarahan ini harus dirombak. Kalau mampu dengan tangan, kalau tidak mampu dengan tangan, lisan. Kalau tidak mampu minimal dengan hati. Kurang mendukung Ustaz. Makanya, iya. Juga berani. Makanya Bapak sekalian, dakwah itu tidak tergesa-gesa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan waktu 1 hari 2 hari. Di Mekah saja sampai butuh 13 tahun dan itu tidak maksimal. Makanya Allah mensyariatkan hijrah bahwa bumi ini tidak sempit, bumi ini luas. Ketika tidak kondusif ya jangan diam. Sehingga Rasulullah seakan mundur ke belakang. Tapi mundur ke belakang bukan berarti bahwa ini nanti tidak akan diselesaikan. Mundur ke belakang membangun sebuah kekuatan. Nah sampai akhirnya kan tahun ke-8 hijrah, tanpa peperangan, tanpa ada darah yang tertumpah, Rasul bisa menguasai Mekah sampai akhirnya bersih dari berhala. Nah itu yang kadang-kadang kita ini sifat ketergesa-gesaan, sehingga ketergesa-gesaan membuat kita akhirnya jadi benernya jadi ekstrim, jadi radikal. Padahal ketika tidak memiliki kekuatan, gampang untuk dimatikan. Dan jihad itu bukan nekat. Jadi itu harus betul-betul hasil pertimbangan, hasil perencanaan yang matang. Maka baca saja di Mekah. Adakah konfrontasi ketika berada di Mekah? Tidak ada. Ada Ammar, ada Yasir, ada Sumayyah. Ketika disiksa, Rasulullah tidak mobilisasi massa. Rasul hanya lewat, sing sabar. Karena memang kondisinya begitu. Nah, jadi tapi minimal hati tidak meridoi. Nah bentuk hati tidak meridoi ya minimal ya tunda doalah ke Allah, doakan orang-orang. Bisa jadi doanya seperti ya Allah solehkan pemimpinnya, bisa jadi kan. Atau mereka doa seperti Nabi Musa, Nabi Isa, gitu, Nabi Nuh gitu ya. Itu masuknya dalam dendam nggak Pak? Gimana? Maksudnya yang tadi nggak berani lawan gini rasanya atau maksudnya dalam dendam nggak? Enggak. Bisa. Wah dendamnya tapi Jadi harus balasnya. makanya kan ini keadaan kita tidak meridhoi. Ya kita kembalikan lagi. Allah tahu kekuatan kita. Ya. Tapi kan keharusan bersandar dan ketidakridhoan dengan kemaksiatan, ketidakridhoan dengan ketidakadilan itu kan harus. Dan karena kita tidak memiliki kekuatan, ya minimal ya cara terakhirnya, benteng terakhirnya hati ini jangan meridhoi. Ketika kita tidak ridho, minimal kita masih punya senjata, doa. Tapi jangan dianggap sepele doa itu. Setiap perjuangan nabi-nabi terdahulu, meskipun memiliki mukjizat, tetap dia juga berdoa sama Allah. Rasulullah siapkan pasukan, strategi sudah dimatangkan, anggota yang angkat dia. Ya munzilal kitab, ya mujriyas sahab, ahzimhum, wansurna alaihim. Kan begitu. Hancurkan mereka, tolonglah kami untuk mengalahkan mereka. Artinya jadi jangan menyepelekan doa-doa yang bisa jadi cuma apa sih kan? Orang-orang yang lemah, hati-hati juga kan. Jangan-jangan kita ini bisa kokoh gara-gara doa orang-orang yang lemah.
Kita kan butuh ada pemimpin yang adil, ada orang kaya yang dermawan, ada ilmuwan yang mencerdaskan. Nah, kita juga butuh dengan orang-orang fuqara yang mendoakan. Begitu. Ya, baik Bapak sekalian. Nah, jadi berkenaan dengan marah ini, berusaha kalau ke pribadi-pribadi kita, tahan. Kalau kemudian berhubungan dengan kehormatan agama, kalau berani lawan, kalau tidak berani balik deh karena nanti. Tapi jangan kemudian ada kedendaman dan sebagainya, karena nanti jadi penyakit. Tapi saya yakin Bapak sekalian, kalau berurusan dengan agama Allah, dengan syariat Allah, nggak bakalan jadi sakit, malah kan jadi sakit. Dan biasa nama masalah nusuk aya dina hati teh lain jeung syariat, tapi jeung naon, jeung jalma. Iya. Karena urusannya pun urusan hablum minan nas, Betul. urusan kita dengan saudara. Biasanya begitu. Ya, Bapak pernah teh keheul kana orang tahakan salat tahajud. Kuhul saya teman tahajud bae, paling dok tahajud tara gitu. Jadi agama bener dah langit. Dan biasa nama kemarahan-kemarahan yang ujungnya akhirnya mencelakakan itu bukan kemarahan karena Allah, tapi karena kemarahan karena nafsu. Kemarahan karena nafsu itu biasanya ujung-ujungnya dunia, bukan akhirat. Sedikit Ustaz, sebelum kita tutup, ini ya saya tidak cerita ke orang lain. Ini cerita dan memang saya sendiri mengalaminya gitu. Yang tadi sedikit tadi saya sampaikan ke Pak Ustaz tadi. Tapi yang sebenarnya seperti ini. Mohon maaf Bapak-bapak, saya bukan apa-apa ya, karena memang beberapa waktu yang lalu saya memang sempat ya mungkin sedikitnya saya pernah cerita. Jadi dalam suatu apa namanya itu, kalau disebutkan meeting atau bukan, ini dalam suatu apa namanya itu, ialah seperti itu. Kebetulan saya single fighter gitu. Wah gaya. Jadi saya sendirian. Sedangkan dari beberapa ada mungkin sekitar 12 atau 13 orang, itu rata-rata mereka memang anggap saya katakan non muslim. Kita sedang berbicara tentang suatu hasil ataupun target yang kita akan tuju seperti itu. Tetapi pada saat tidak tercapainya itu, singkatnya begini, kaitannya dengan sok atuh itu yang orang Islam itu katanya doanya selalu didengar sama Tuhannya, yang selalu misalnya ketika kita berdoa misalnya selalu dikabulkan, selalu menjadi kenyataan. Nah di situ saya sendiri bingung untuk menjawab gitu, karena bukan kapasitas saya untuk menjawab itu dalam satu audiens ya, itu di dalam satu gitu. Saya mau mencoba melawan, yang saya bilang saya cuma sendiri, saya nggak punya pengikut gitu kan. Sementara kemampuan saya, maaf saja secara religius itu kurang bisa. Nah itu kira-kiranya hal yang seperti itu menurut saya harus menjawab gitu, pakai di belakang saya oke lah kan saya akan menghimpun kekuatan dan sebagainya, suatu saat akan saya balas. Nah itu gimana dengan cara seperti itu? Sedikit dalam hati saya memang suatu saat saya akan. Padahal saya mau menjawab gini tadinya, Tuhan saya Allah itu memang akan mengabulkan atau mendengar doa-doa kita. Tetapi doa itu tidak yang sekaligus langsung dikabulkan, tapi ada yang ditunda dan sebagainya. Dia menjawab seperti itu. Cuman ya urusannya udah lain lah kira-kira, jadi keburu. Saya mohon pencerahannya kira-kira gimana Ustaz? Baik, mungkin takutnya rekan-rekan mengalami hal seperti itu. Baik. Bapak sekalian, ketika kita berada di hadapan orang-orang yang tidak satu agama dengan kita, sebetulnya kita ini sedang betul-betul di pundak kita lah agama kita sedang dipertaruhkan. Betul. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Maka kehati-hatian kita dalam berbuat, karena mereka itu akan menilai agama kita dari perbuatan kita. Ya, profesionalisme kita, bahasa kita itu akan disimpulkan agama. Enten ya, berbeda dengan orang Islam yang orang Islam deh. Tapi ketika di luar orang Islam, karena mereka tidak akan membaca Quran, mereka juga tidak membaca hadis, ya mereka akan membaca dari perbuatan-perbuatan kita. Di dalam agama kita tidak cukup berdoa,
tapi ada ikhtiar. Bahkan ya ikhtiar kita juga tidak cukup hanya dengan ikhtiar pribadi-pribadi, tapi ada sunnatullah untuk kebersamaan. Maka ya memunculkan hal-hal yang sifatnya membuat kebersamaan dalam bentuk kebersamaan yang universal tanpa memperhatikan agama dan sebagainya, karena kita dalam dunia kerja, kita juga di negara yang tidak homogen secara agama. Kita ini kan heterogen. Maka Bapak sekalian, ada hal-hal yang memang secara pribadi kita harus miliki, ada hal-hal kualitas pribadi yang harus mumpuni, tapi juga ada kebersamaan yang harus kita bangun. Karena ketika sukses kayak ini aja Uhud gitu, siapa yang meragukan kepemimpinan Rasul? Siapa juga yang meragukan tentang keyakinan para sahabat? Tapi di perang Uhud eleh kan 70 orang mati syahid. Ternyata apa? Ya sunatullah, ketika tidak bersama, ketika orientasi sudah berbeda, ketika pimpinan sudah tidak didengar, ya sudah. Maka Ali bin Abi Thalib, al-haqqu bila nidom yaglibuhul batil ma'an nidom. Hak yang tidak terorganisir itu bisa dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Jadi ini kita lagi di dunia. Ya, saya hanya berharap bahwa ketika kita berada di tengah-tengah mereka, agama kita ini agama yang terbuka. Begitu, dan agama kita ini bukan agama akhirat. Agama yang memang mengurus juga tentang dunia. Dan agama ini ya agama yang juga mengarahkan bukan hanya sebatas memfasilitasi doa, tapi memotivasi bekerja. Jadi tidak cukup hanya dengan mengandalkan doa. Ya kalau mengandalkan doa enggak saya maraya kalau dengan pengadoakan kan enggak begitu. Karena dalam agama kita innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, jangan ada kedendaman, jangan ada kemudian niat untuk balas dendam juga. Karena bisa jadi justru kalau saya berharap ya saat untuk memperlihatkan bahwa saya muslim, saya lebih baik dari mereka. Saya muslim, saya lebih tinggi dari mereka. Ya bisa jadi sikap kita itu yang menjadikan jalan hidayah dari mereka. Tapi upami orang minta saya pika sebelum, bisa jadi agama kita justru dikotori oleh pika sebelum orang. Karena mereka akan menyimpulkan, oh gitunya orang Islam teh gampang marahnya, ngajak wae gelutnya, gitu. Saya puntennya ini kalau konsep saya memahami dakwah ini ya tidak seperti guru sakurus. Kita butuh waktu lama, dan sebetulnya dakwah itu lebih kokoh bukan lewat perkataan. Kajian-kajian ini ya sangat dipentingkan bagi orang yang sudah berada di dalam. Kalau orang-orang yang sudah berada di dalam, saya sangat menganjurkan untuk kenal dengan Rasulullah, kenal dengan ucapannya. Tapi untuk orang-orang yang belum ada di dalam, itu kudu kemudian bacakan hadis. Tong wakai jeung orang di luar Islam, jeung orang Islam baik di luar, lamun orang ngobrol pun kan bisa. Ada orang yang tidak suka. Nih, menurut Allah ayat ini nggak suka. Tapi ucapan yang mereka pahami kayak gitu, bisi anu. Julah bang anu itu terlebih. Jadi lamun ngobrol di sehari-hari, entah loba banyak mengutip hadis yang mengutip Quran. Sana naon ge dina teh geus alarhieun mereka mah. Puntennya tong waka ka orang di luar Islam. Maka dibutuhkan ada sisi yang logis, ucapan yang sederhana, ada sifat yang empati kepada mereka gitu. Itu akan lebih mudah membuat mereka nanti bersama kita. Jadi apalagi kita baca ini Allah dari Rasulullah bid'ah wah gelut dah. Tapi kalau di pengawasan memang sudah jelas. Ya? Ya. Maka ketika di pengajian sayang kalau di pengajian tidak terstruktur, tidak mereka melihat, itu sayang kalau di pengajian. Cuma kalau di luar pengajian, kalau saya lebih senang pakai bahasa yang santun, logika yang jalan yang mudah diserap sesuai dengan pemahaman kan begitu. Munculkan rasa empati kan begitu. Bahkan munculkan juga fakta-fakta sejarah. Jangan gitu tuh nanti orang gitu kayak kemarin kan kita lewat sana ada banjir, mereka kan gara-gara itu kan gitu. Bisa jauh teuing ya ka masa zaman Ad, zaman Samud bisa jauh teuing gitu.
Ya, itu ya kejadian-kejadian di sekitar kita itu bisa jadi tema-tema di mana mereka juga membaca, di mana mereka juga mendengar dari berita, dan itu bisa jadi tema-tema dakwah. Gitu ya. Mudah-mudahan ya, saya minta maaf. Gitu. Baik, ini mudah-mudahan Paming kayak ayat 12 orang bisa jadi ke 12 orang. Ya, amin. Saya jadi sakit hatinya saya tuh dia menyebut tuh yang Islam itu. Wah, itu yang kalau kalimat yang lainnya sih oke lah. Itu yang orang Islam itu. Gampang. Jadi Saya sunat satu-satu. nanti ini aja kan gitu. Ya tadi disampaikan bahwa saya selalu berdoa untuk kebaikan perusahaan. Tapi di dalam Islam tidak cukup dengan berdoa. Harus ada ikhtiar yang maksimal, harus ada kebersamaan. Gitu ya. Nah, jadi kalau belajar dari sekarang apa sih salahnya di perang Uhud gitu aja. Sahabat pemimpinnya kan Rasulullah. Kan secara lahiriah gitu ya. Oh ternyata ada sisi yang salah. Apa yang salah? Rasulullah sudah tidak didengar. Apa yang salah? Orientasi para sahabat sudah terpecah. Begitu. Nah, berarti kan sudah tidak ada ketaatan kepada pimpinan, sudah tidak ada kesatuan dalam barisan. Itu gitu. Nah, kalau apalagi ini bahasanya kan mudah-mudahan bisa menempatkan ya. Ini kan urusan kerja, urusan dunia, dan kita kan tidak dilarang musyarakah dengan siapapun. Ya, bahkan satu kesempatan untuk dakwah, untuk mengenalkan Islam lewat perbuatan kita kepada mereka. Wallahu a'lam. Baik Pak. Kelas. Sekapnya. Kita sekap. Sekap lah, Pak. Wis. Versi benar kayak saya lagi. Saya minta maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada. Kasih jalan kemarin nambah Pak, di